Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Tiarmasari dengan NIM A1D524032. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat pendidikan dan psikologi pendidikan dalam perspektif perkembangan manusia dan keberagaman sosiokultural. Nah, yang pertama itu ada hakikat pendidikan dan fungsinya. Pendidikan adalah proses panjang dalam hidup manusia untuk mengembangkan potensi diri, bukan hanya belajar ilmu tapi juga membentuk karakter. Fungsi pendidikan yaitu membantu individu dalam meningkatkan kualitas hidup serta membimbing dalam mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, tujuan pendidikan pada dasarnya adalah membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki iman, kemandirian, dan tanggung jawab. Kemudian ada ruang lingkup psikologi pendidikan dan alirannya. Ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup kondisi mental peserta didik, tingkat inteligensi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dengan memahami ketiga aspek tersebut, pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang digunakan. Misalnya menggunakan pendekatan yang lebih menarik, memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang membutuhkan, atau menciptakan suasana belajar yang nyaman. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Terdapat berbagai aliran dalam psikologi pendidikan yang memberikan sudut pandang berbeda, seperti strukturalisme yang berfokus pada kesadaran behaviorisme yang menekankan perubahan perilaku, humanisme yang mengembangkan potensi diri, dan kognitif yang berfokus pada proses berpikir, seperti memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Seluruh aliran tersebut saling melengkapi karena masing-masing memberikan sudut pandang yang berbeda. Dengan menggabungkan pemahaman dari berbagai aliran, pendidik dapat memahami proses belajar peserta didik, baik dari segi perilaku, mental, emosi, ataupun cara berpikir. Kemudian ada psikologi pendidikan dan fokus utamanya. Psikologi pendidikan merupakan bidang ilmu yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu memahami bagaimana peserta didik belajar. Setiap individu memiliki karakteristik dan cara belajar yang berbeda sehingga diperlukan pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran. Fokus utama yang pertama yaitu perilaku, bisa dilihat dari bagaimana mereka bersikap saat belajar. Apakah fokus, aktif bertanya, atau justru diam dan tidak peduli? Perilaku ini bukan hanya soal siswa rajin atau malas, tetapi juga dipengaruhi oleh cara guru mengajar dan suasana kelas. Kedua, motivasi. Dorongan yang membuat siswa mau belajar. Tanpa motivasi, siswa biasanya hanya belajar sekedar memenuhi kewajiban, bukan karena ingin memahami. Kemudian ketiga, kecerdasan. Tidak bisa disamakan untuk semua siswa, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Ada yang cepat memahami teori, ada yang lebih mudah belajar lewat praktik, ada juga yang kuat di komunikasi atau kerjasama. Kalau guru hanya memakai satu cara mengajar, tidak semua siswa bisa mengikuti dengan baik. Kemudian tumbuh kembang manusia, definisi dan prinsip Gisel. Tumbuh kembang manusia adalah proses panjang hidup yang meliputi perubahan fisik dan perkembangan kemampuan secara bertahap. Pertumbuhan dilihat dari perubahan fisik seperti tinggi, berat badan, kekuatan tubuh. Kemudian perkembangan dilihat dari perubahan kemampuan biologis dan psikologis. Dalam teori maturasi yang dikemukakan oleh Arnold Gisel, dijelaskan bahwa perkembangan manusia terjadi secara bertahap sesuai dengan kesiapan biologis. Artinya setiap individu memiliki waktu dan tahap perkembangan yang berbeda, sehingga tidak dapat dipaksakan untuk berkembang lebih cepat dan kesiapan tubuhnya. Kemudian tahapan tumbuh kembang manusia. Tumbuh kembang manusia terdiri dari beberapa tahap yang memiliki ciri dan perkembangan masing-masing. Yang pertama, masa prenatal. Sejak dalam kandungan hingga lahir, pada tahap ini organ-organ penting mulai terbentuk, sehingga kondisi ibu sangat memengaruhi kesehatan bayi. Kemudian masa bayi.
Masa bayi yang ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Pada masa ini, bayi mulai mengembangkan kemampuan dasar seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Selain itu, perkembangan otak juga berlangsung sangat pesat. Kemudian masa anak-anak. Pertumbuhan fisik berlangsung lebih stabil, tetapi kemampuan berpikir, bergerak, dan mengontrol emosi semakin berkembang. Nutrisi dan lingkungan sangat berperan penting dalam tahap ini. Kemudian masa remaja. Individu mengalami perubahan yang sangat signifikan baik secara fisik maupun emosional. Perubahan fisik ditandai dengan terjadinya pubertas, yaitu proses kematangan organ reproduksi. Pada tahap ini, tubuh mengalami pertumbuhan yang cepat, seperti bertambahnya tinggi badan, perubahan bentuk tubuh, serta munculnya ciri-ciri kelamin sekunder. Selain perubahan fisik, remaja juga mengalami perubahan emosional. Kemudian masa dewasa. Individu telah mencapai tingkat kematangan baik secara fisik maupun psikologis. Pada tahap ini, seseorang mulai menghadapi tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan, seperti bekerja, membangun karir, serta membentuk dan mengelola keluarga. Selain itu, individu juga dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara mandiri, bersikap bijaksana, serta menjalankan peran sosial di masyarakat dengan baik. Kemudian masa lanjut usia. Pada masa lanjut usia terjadi penurunan kondisi fisik seperti berkurangnya kekuatan tubuh, daya tahan, serta meningkatnya risiko penyakit. Tidak hanya itu, kondisi psikologis juga dapat mengalami perubahan seperti perasaan kesepian, kurang percaya diri, atau berkurangnya peran sosial. Oleh karena itu, individu pada masa lanjut usia sangat memerlukan dukungan dari lingkungan sekitar. Kemudian ada teori kontemporer dalam perkembangan anak. Teori kontemporer melihat perkembangan anak sebagai proses aktif yang melibatkan aspek biologis, sosial, dan spiritual secara menyeluruh. Anak sebagai individu aktif, perkembangan bersifat holistik, biologis, sosial, spiritual. Teori kontemporer memandang bahwa perkembangan anak tidak terjadi secara pasif, melainkan sebagai proses aktif yang melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan. Anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan nilai-nilai spiritual yang membentuk kepribadiannya secara menyeluruh. Kemudian fokus pada masa Golden Age. Masa usia dini atau Golden Age menjadi tahap yang sangat penting karena pada saat ini terjadi perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam pembentukan karakter dan dasar kepribadian. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Kemudian perkembangan kognitif lebih cepat dari teori klasik. Perkembangan kognitif anak juga dianggap lebih cepat dibandingkan dengan teori klasik. Anak sudah mampu memahami dan memproses informasi sejak usia sangat dini, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir berkembang lebih awal dari yang dipikirkan sebelumnya. Kemudian integrasi REBT dan spiritualitas. Teori kontemporer juga mengintegrasikan pendekatan seperti rasional emotif behavioral therapy atau REBT untuk membantu membentuk pola pikir yang positif. Ditambah dengan aspek spiritualitas, pendekatan ini bertujuan untuk memahami manusia secara utuh, tidak hanya dari segi intelektual, tetapi juga makna hidup dan nilai-nilai yang dianut. Kemudian, perkembangan sosial, emosional, dan identitas diri. Perkembangan sosial emosional membentuk anak memahami diri, berinteraksi dengan lingkungan, serta membentuk identitas diri. Perkembangan sosial merupakan proses di mana anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, termasuk memahami norma, nilai, dan aturan yang berlaku. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang sangat berpengaruh dalam aliran membentuk perilaku dan kepribadian anak. Perkembangan emosional juga terjadi secara bertahap sejak bayi.
Awalnya anak hanya menunjukkan respons sederhana, tetapi seiring waktu emosi menjadi lebih kompleks seperti rasa senang, marah, cemburu, hingga rasa malu. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan. Selain itu, pada masa remaja mulai terjadi pembentukan identitas diri. Individu akan mengeksplorasi berbagai pilihan, nilai, dan peran sosial sebelum menentukan arah hidupnya. Proses ini penting agar seseorang memiliki kejelasan jati diri dan mampu mengambil keputusan secara mandiri. Kemudian ada diversitas sosiokultural dan pendidikan multikultural. Diversitas sosiokultural adalah keberagaman sosial dan budaya dalam masyarakat, mencakup pola perilaku, keyakinan, dan nilai yang diwariskan. Dalam pendidikan, hal ini penting untuk membangun integrasi dan harmoni dalam masyarakat maju. Kultur dan etnis menjadi bagian utama keberagaman. Kultur adalah pola hidup yang diwariskan, sedangkan etnis berkaitan dengan identitas sosial seperti bahasa, agama, dan asal-usul. Perbedaan seperti individualisme dan kolektivisme mengaruhi cara belajar dan mengajar. Pendidikan multikultural berfungsi untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif, menumbuhkan sikap saling menghargai, mengembangkan keterampilan sosial, dan mendorong kerjasama lintas budaya. Dimensi pendidikan multikultural meliputi integrasi materi, konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi yang adil, dan pemberdayaan budaya sekolah. Kemudian ada gender, stereotip, dan kesetaraan dalam pendidikan. Gender adalah peran sosial yang dibentuk oleh budaya, berbeda dengan jenis kelamin biologis. Dalam masyarakat sering muncul stereotip gender seperti laki-laki dianggap kuat dan perempuan emosional, yang dapat memengaruhi interaksi dan kesempatan dalam pendidikan. Dalam bidang akademik, perempuan unggul dalam kemampuan verbal dan pendidikan tinggi. Laki-laki cenderung lebih dominan dalam aktivitas fisik. Perbedaan kemampuan sebenarnya tidak signifikan, namun dipengaruhi faktor sosial. Stereotip gender dapat berkembang menjadi diskriminasi atau seksisme dan ketidaksetaraan, seperti keterbatasan akses pendidikan atau peran yang tidak seimbang. Upaya mengatasi bias gender dalam pendidikan: yang pertama, meningkatkan akses pendidikan yang setara; kedua, mengembangkan kurikulum bebas bias; ketiga, mendorong partisipasi perempuan; keempat, menciptakan lingkungan aman dan inklusif; kelima, melatih guru agar peka gender; dan keenam, melibatkan perempuan dalam kebijakan pendidikan. Kemudian ada hakikat, teori, dan pengukuran inteligensi. Inteligensi merupakan kemampuan individu dalam berpikir, memecahkan masalah, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan. Secara umum, inteligensi tidak hanya dilihat dari skor IQ, tetapi sebagai kemampuan yang kompleks dan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Hakikat inteligensi mencakup kemampuan menetapkan tujuan, menyesuaikan diri, serta berpikir secara kritis dan objektif. IQ sering digunakan sebagai indikator, namun hasilnya bergantung pada jenis tes yang digunakan sehingga perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Teori inteligensi berkembang dari teori klasik, yaitu unifaktor, two-faktor, multifaktor, yang menekankan kemampuan umum. Kemudian teori inteligensi ganda yang melihat inteligensi sebagai beragam kemampuan, seperti linguistik, logis, musikal, sosial, dan lain-lain. Pengukuran inteligensi dilakukan melalui tes seperti Binet dan Wechsler, yang berkembang melalui beberapa fase hingga saat ini. Tes ini bermanfaat dalam pendidikan dan seleksi, namun memiliki keterbatasan. Kemudian ada teori behaviorisme dan kognitivisme dalam pembelajaran. Teori behaviorisme menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil hubungan antara stimulus dan respon.
Tokoh seperti Johann B. Watson menyatakan bahwa psikologi harus fokus pada perilaku nyata, bukan proses mental. Prinsip utama behaviorisme yaitu stimulus, respon, serta penguatan dan hukuman yang memengaruhi perilaku. Dalam pembelajaran, teori ini diterapkan melalui latihan, pengulangan, dan pemberian penguatan dan membentuk kebiasaan belajar. Teori kognitivisme merupakan proses mental dalam belajar seperti berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Teori ini melihat belajar sebagai proses pengolahan informasi, bukan sekedar hasil. Pendekatan seperti teori Gestalt menekankan pemahaman menyeluruh, keterkaitan antar bagian, dan pengalaman sebelumnya dalam belajar. Dalam pendidikan, kedua teori ini saling melengkapi. Behaviorisme membantu membentuk perilaku melalui latihan dan penguatan, sedangkan kognitivisme membantu mengembangkan pemahaman dan kemampuan berpikir. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses seumur hidup yang bertujuan mengembangkan potensi manusia dari aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral. Psikologi pendidikan membantu memahami karakteristik peserta didik agar pembelajaran berjalan efektif sesuai tahap perkembangannya. Perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman belajar. Selain itu, pendidikan harus memperhatikan keberagaman sosiokultural dan gender agar tercipta lingkungan inklusif dan adil. Inteligensi tidak hanya diukur dari IQ, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Teori behaviorisme dan kognitivisme menunjukkan bahwa belajar melibatkan perubahan perilaku dan proses berpikir, sehingga pendidikan perlu dirancang secara tepat untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.